Gadis itu baru saja keluar dari kamar mandi dan sedang menyeka kepalanya. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Dia mengira pacarnya yang kembali, hanya untuk mengetahui bahwa dia adalah orang yang pemabuk dan kuat. Mata orang kuat itu terus memandangnya. Melihat rambut lurus, hati Xiaomei. Kemudian orang kuat itu melepas mantelnya dengan tergesa-gesa, memegang gadis itu dalam pelukannya. Dia berjuang mati-matian, tapi karena keterbelakangan mentalnya, dia tidak bisa berbicara sama sekali. Pacar yang membeli roti di lantai bawah kebetulan melihat bayangan di dalam rumah melalui jendela. Dia berlari ke atas. Saya kebetulan melihat seorang pria melecehkan pacarnya. Dia merobek taplak meja dan menahan orang kuat itu dari belakang. Kemudian menungganginya dengan palu. Gadis itu meringkuk di pojok tempat tidur ketakutan. Ia menghajar orang kuat itu dengan keras. Lalu ia membalik meja di atas pria itu. Dan mereka berlari keluar. Akhirnya keduanya datang ke kantor polisi untuk melaporkan kasus itu. Polisi saja memanggil bocah itu keluar untuk diinterogasi. Orang tua itu mendengar bahwa gadis itu memiliki panjang kertas sedikit. Segera menunjukkan ekspresi cabul. Ia menggunakan penyelidikan sebagai alasan untuk memaksa mantel gadis itu lepas. Gadis itu mencengkram dadanya. Aratorat kitakutin. Mereka gemetaran ketakutan. Tapi orang tua itu berniat jahat. Dengan sengaja menganyam para polisi muda. Dan terus mengajukan pertanyaan cabul. Ada kata-kata kotor dalam pidatonya. Sepertinya aku sedang memikirkan gombar-gembar Sheru itu. Gadis itu dipaksa mengingat pengalaman mengerikan itu. Dan sisi lainnya, polisi mempelajari seri-seri tersangka dari mulut sang pacar melalui interogasi. Kenyataannya, tangan kanan memiliki tato bintang. Apa yang dia miliki? Pria berotot dengan tato di tangan kanannya ternyata adalah kapten para petugas polisi ini. Saat ini dia berdiri di luar interogasi dengan rakus menatap gadis di dalam. Pasangan malang itu terpaksa berpisah. Kami tak tahu apa yang akan terjadi. Kapten bukan hanya tak menganggap dia bersalah. Sebaliknya, ia menuduh bocah itu karena menyerang polisi. Tapi meskipun begitu, para bawahan tetap menasehatinya untuk menahan diri. Bagaimanapun, ini adalah kantor polisi. Dan ia sangat marah. Langsung memarahi para bawahan. Ia bahkan memerintahkan mereka untuk menjaga diri mereka sendiri. Tunggu sampai kau selesai dengan kasusnya. Setelah mengatakan itu, ia berjalan dengan marah ke ruang interogasi. Orang tua itu juga mengikuti di belakang. Kapten duduk di seberang gadis itu. Aku mengisap rokok tanpa rasa takut. Gadis itu terlalu ketakutan untuk berbicara. Ia merasakan rasa putus asa sepenuhnya. Anak laki-laki di seberang tak sengaja melihat foto di atas meja. Orang berotot yang menemukan tato itu ternyata bersama mereka. Ia segera punya firasat bahwa ada sesuatu yang tak beres. Tapi ada tambahan polisi di belakangnya. Aji mengabaikan pemberhentian polisi. Dengan putus asa, bergegas menuju ruang interogasi. Ia mendobrak pintu ruang interogasi, menyaksikan rekaman sheriff yang menyerang pacarnya. Dan tak ada yang bisa ia lakukan. Lalu ia diseret paksa oleh dua petugas polisi. Tak ada kemarahan yang bisa dilampiaskan saat ini. Pak polisi menempelkan kepalanya ke kaca. Biarkan dia menyaksikan pacarnya dilanggar dengan mata kepalanya sendiri. Lalu kutendang wajahnya. Baru saja menendangnya hingga pingsan. Pak tua itu menyandarkan tangan gadis itu di kaki meja. Biar dia tak punya kesempatan melawan. Dan anak itu tergantung di sebelah ruang interogasi, menyaksikan lelaki tua itu melanggar pacarnya. Setengah jam kemudian, setelah melampiaskan nafsunya, dia kembali ke kantor. Lelaki tua itu juga menggoda. Bilang kalau pinggangnya hampir patah karena kelelahan. Lalu istirahat beberapa menit. Dan melanjutkan. Bocah itu dipukuli dengan darah di seluruh mulutnya. Begitu terbangun, ia melihat pemandangan yang membuatnya kembali putus asa. Beberapa petugas polisi bergantian. Aku tak berhenti disiksa hingga kelelahan. Setelah selesai, mereka membicarakan pekerjaan rumah, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi saat ini, Suster Lin menelepon. Sebuah Fox dari polisi mengonfirmasi identitas gadis itu. Gadis itu adalah mahasiswa cacat intelektual. Semua orang terdiam. Tapi sheriff tak ingat. Dia benar-benar menegur beberapa orang lagi. Katanya gadis itu punya cacat intelektual. Tak seorang pun akan percaya padamu ketika kau menuntut polisi atas penyerangan. Asalkan anak yang mengendap. Semua orang bisa duduk, santai. Setelah mendiskusikan rencana itu, mereka mendakwa bocah itu dengan pencurian dan menyerang seorang polisi. Polisi melepaskan borgol bocah itu, menarik pistolnya dan menembakkan tembakan lagi ke udara.
kemudian memaksakan pistol ke tangannya dan menodai sidik jarinya. Jadi, dia tidak menuntutnya dengan mencuri pistol polisi. Dengan cara ini, adikku dikirim ke penjara dengan tuduhan palsu. Dihukum 6 bulan penjara. Seolah-olah dia tidak mengajukan banding atas draft itu. Diam-diam menerima kenyataan. Tapi secara pribadi, dia diam-diam menggaruk jari-jarinya. Dan kemudian dengan rasa sakit yang luar biasa, aku merobek kulit mati dari jari-jariku. Sampai aku menghapus semua sidik jariku. Balas dendam yang lebih brutal menanti binatang buas itu. Setelah 6 bulan penyiksaan, Aji akhirnya menunggu sampai hari dia dibebaskan dari penjara. Begitu dia keluar dari penjara, dia melihat pacarnya menunggunya di depan pintu dengan perut besar. Dia membeku di tempatnya sekejap dengan air mata berlinang. Pacar yang naif, bahkan tidak tahu dia hamil. Yang lebih kasar lagi adalah dia bahkan tidak tahu siapa anak itu. Pacar itu masih menyambutnya dengan senyuman. Sambil menggenggam tangannya, kami pulang bersama. Keduanya hidup singkat dan bahagia. Kakak membujuk pacarnya untuk bahagia setiap hari. Dia menyembunyikan kekesalannya di hatinya. Tidak ada lagi penyebutan masa lalu yang menyakitkan itu. Seiring perut pacar saya yang semakin membesar dari hari ke hari, Jay akhirnya membalaskan dendamnya. Pada hari ini, seorang wanita hamil pulang setelah berbelanja. Baru saja dia menoleh, dia mematung di sana. Tidak butuh waktu lama bagi petugas DING untuk kembali dari pulang kerja. Istri saya bahkan tidak merespon setelah berteriak beberapa kali. Aji tiba-tiba muncul dari belakang, menyorongkan pecahan porselen ke lehernya. Keesokan harinya, polisi mengeluarkan sekantong dari laut. Bau sebelum Anda membukanya. Saat Anda memotong tas, daging busuk dan organ berceceran di mana-mana. Ada juga mayat janin di dalamnya. Mereka melawan rasa mual mereka dan mulai memilah. Saya menemukan ID petugas DING di dalam. Beberapa orang bersenjatakan senjata pergi ke rumah petugas DING untuk memeriksa. Hanya beberapa langkah sebelum menginjak darah. Semua orang melihat sepanjang noda darah. Saya menemukan istri petugas DING terbaring di genangan darah. Dia mengeluarkan isi perut dan janinnya dikeluarkan. Adegan yang begitu kejam membuat punggung polisi menggigil. Istri petugas DING terbunuh, tapi dia sendiri tak tahu harus kemana. Di sisi lain, lelaki tua itu pindah ke rumah baru bersama istrinya. Kelainan ditemukan di celah antara guyuran air. Saya melihat istri saya menatap ke sudut. Itu membuatnya merasa tidak enak. Perlahan-lahan mengeluarkan rongga yang serasi di pinggang. Polisi di sini sedang menyelidiki di rumah petugas DING. Tiba-tiba menerima telepon dari lelaki tua itu. Wei, Lục Quay. Wei, ngồi nghe Wei. Wei. Tapi ketika polisi tiba di rumah lelaki tua itu, melihat perut istrinya juga dibelah. Modus operandi yang sama persis membuat beberapa orang langsung gugup. Mereka mendengar percikan air di kamar mandi. Dia menendang pintu hingga terbuka. Tunggu sampai panas pekat menghilang. Lelaki tua itu ditemukan tewas, tersiram air mendidih. 2 pembunuhan brutal berturut-turut segera menimbulkan kepanikan di antara warga. Hal itu juga telah menarik perhatian polisi tingkat tinggi. Polisi melakukan penyelidikan luas. Jika Anda masih macet, Anda perlu mencuri lebih sedikit dan tidak puas, dan memeriksa kendaraan yang lewat. Kecuali beberapa polisi jahat malam itu, tidak ada yang akan menduga bahwa Applejack akan menjadi pembunuhnya. Tepat ketika polisi lalu lintas akan melepaskan, petugas Ye tiba di tempat kejadian dengan mobilnya, meminta pencarian lagi. Ye tidak melihat dengan baik dan ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Dia berlari sepanjang jalan menuju hutan, tapi aku terpeleset dan jatuh. Petugas Ye mengambil kesempatan untuk terbang ke pantai dan jatuh ke tanah. Tunggu dia berbalik. Petugas Ye mengerti semuanya dalam sekejap. Aji dibawa kembali ke kantor polisi. Tapi di hadapan kata-kata dan perbuatan petugas Ye, dan dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Detik berikutnya, polisi mengeluarkan kerucut baja. Dia perlahan berjalan ke arahnya dengan rasa penindasan. Dia menekan kepala AJ dan memasukkan kerucut baja langsung ke telinga AJ. Menghadapi pelecehan tidak manusiawi dari 2 petugas polisi jahat, petugas polisi itu sangat marah. Dia langsung menuangkan sekotak tanah ke atas meja. Melihat Aji masih menolak bicara, petugas polisi itu mengeluarkan pistolnya dan melemparkannya ke tanah, lalu menggunakan kebencian dalam hatinya untuk terus menggodanya, menembak untuk balas dendam. Tapi ketika Applejack hendak mengambil pistolnya, pistol itu dibawa pergi oleh petugas Ye dulu. Suami musik. Berita segera tersiar tentang perut Applejack dan menuduhnya melakukan pembunuhan. Pacar melihat berita ini.
siap membantu Aji membersihkan tersangka. Pertama, ia membakar satu-satunya foto kebersamaan keduanya, lalu mengambil pisau buah dan menghubungi nomor polisi. Setelah perlahan masuk ke toilet dan membuang perutnya dengan pisau, lalu pulpen dilempar ke saluran pembuangan. Kasus yang sama kembali terjadi. Polisi harus membuka kembali penyelidikan. Petugas Xie mengatakan dengan pasti bahwa Aji adalah pembunuhnya, tapi Sheriff tetap menangguhkan keduanya. Aji tidak sengaja mendengar percakapan beberapa orang, segera memikirkan kemungkinan terbesar. Setelahnya, atasan berbicara dengan Aji. Ia meminta maaf atas kekerasan penegakan hukum beberapa orang. Gema Ajay sama sekali tak mau mendengarkan omong kosongnya. Ia ingin pulang secepatnya, melihat apa yang terjadi pada pacarnya. Petugas Xie menolak menyerah. Ditelusuri sampai ke rumah sakit tempat gadis itu berada. Namun ketika sampai, ia mendapati satpam itu telah dibuat pingsan. Dan terdengar suara berisik dari lantai bawah. Ia bergegas menuruni tangga. Ajay menyeret pacarnya keluar dari ranjang rumah sakitnya. Ia bergegas dengan ambulans. Kulihat petugas Xie berhenti di depan mobil. Ajay menghentikan mobilnya dan menatapnya dengan kejam. Aji melaju keluar. Namun begitu keluar dari rumah sakit, ia dihentikan oleh petugas polisi lain. Setelah beberapa tembakan, ambulans menabrak pom bensin pinggir jalan. Petugas perlahan mendekati mobil dengan cincin pistol terangkat. Ketika saya membuka pintu, saya menemukan bahwa Aji tidak ada di dalam mobil sama sekali. Peluru langsung menyulut bensin di tubuh petugas polisi. Tak lama kemudian polisi termakan api yang mengamuk. Melihat petugas C melaju, Aji bangkit dengan cepat dan berlari jauh ke dalam hutan. Petugas C mengejarnya. Kemudian dia menampar punggungnya dengan keras dengan tongkat ayun. Saat ini, Aji tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia segera dipukuli sampai habis. Tapi tepat ketika petugas C lelah dan kehabisan napas, Aji tiba-tiba merasakan sepotong puing penutup lubang got. Lalu ia menghancurkan kepala petugas Xie dengan keras. Dengan cara ini, petugas Xie dibunuh oleh Ajay. Kapten menemukan ambulans. Tapi tak ada jejak Aji. Dia tahu Ajay pasti ada di dekatnya. Jadi aku menembak gadis di ranjang sakit itu. Tujuannya adalah memaksa Applejack muncul. Ajay mendengar suara tembakan. Tapi aku benar-benar tak punya kekuatan untuk bangkit. Lihatnya lama. Kapten dengan galak membuat tembakan lagi. Demi keselamatan pacarnya, Ajay berdiri dengan kekuatan terakhirnya. Lalu berjalan menuju ambulans. Kapten menembak lehernya. Biarkan dia jatuh ke tanah lagi. Mungkin itu nyawa aja. Kapten melepaskan beberapa tembakan dan mereka semua macet. Dia membanting pistol ke tanah dengan frustrasi. 5 tahun telah berlalu dalam sekejap. Kapten berhenti dari pekerjaannya sebagai polisi. Ia beralih karier dan menjadi direktur sebuah lembaga kesejahteraan. Wawancara dengan wartawan. Katanya kematian tragis rekan setimnya lah yang membuatnya merasa bersalah. Dan ia telah membunuh tersangka secara pribadi demi menebus kejahatannya. Aji belum mati saat ini. Ia mendapat alamat kapten dari TV. Kemarahan balas dendam kembali membara. Maka ia mencukur rambutnya, mengeluarkan pistol yang telah disiapkan. Lalu ia pergi ke panti asuhan. Dekan tidak panik setelah melihat Ajay. Ia malah dengan tenang mengajak Aji minum kopi. Kopi. Ajay tidak ingin anak-anak melihat adegan berdarah ini. Perlahan menuruni anak tangga, menghalangi pandangan. Lalu sebuah headshot benar-benar membunuh Dekan. Tapi saat ia hendak pergi, anak di belakangnya tiba-tiba menyerangnya. Ia menusuk lehernya dengan pensil. Ajay bersusah payah bangkit. Tapi detik berikutnya, ia dikepung dan ditekan ke tanah oleh anak-anak ini. Barangkali ajaran-ajaran Dekan yang menyimpang itulah yang membuat mereka beringas. Atau anak-anak sekadar ingin membalaskan dendam Dekan.
Mereka di Applejack. Sampai suara tembakan terdengar di kerumunan. 声响，